Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kami dengan tiga narasumber inspiratif kami. Namun kita ke Kang Rojak terlebih dulu kita akan membahas mengenai bagaimana cara kaum perempuan ini, kelompok wanita tani ini mengolah pertanian dan bagaimana sebenarnya sistem pelatihan dan pengajarannya, Kang Rojak. Begini, Mas, jadi yang dilakukan itu tentunya kalau bicara pendekatan karena pertanian itu memang udah jadi budaya mereka ya. Artinya modelnya itu bukan seperti model yang biasa, tapi ini dilakukan semacam sharing pembelajaran. Sharing pembelajaran di mana ada kita siapkan dari komunitas dan ada belajar bersama antar komunitas sehingga masing-masing punya otoritas. Jadi apa? Semua orang jadi guru, semua orang jadi murid. Itu lebih dimanusiakan. Dengan begitu mereka sudah sangat terbuka terhadap pengetahuan di luar, itu yang pertama. Nah, proses yang dilakukan itu memang dari sisi misalkan soal bagaimana mengolah dari sampah rumah tangga misalkan. Nah, yang sampah organik ini kita kelola jadi pupuk dimanfaatkan. Yang anorganik ini yang coba kita buat seperti misalkan dari bekas-bekas kopi dan lain-lain. Ini kan tidak sehat ya terhadap lingkungan terutama plastik gitu. Dan jadi muatannya ada tiga hal. Pertama soal bagaimana apa masing-masing orang bisa bertukar pengalaman. Terus yang kedua pemanfaatan dari sumber daya yang ada seperti sampah dan lain-lain yang lebih bermanfaat supaya tidak menjadi masalah dengan lingkungan. Yang ketiga tentunya menghasilkan produk yang sehat seperti dari sayuran yang sehat. Yang ini alhamdulillah input kimianya sangat sedikit gitu. Nah, pelatihan-pelatihannya lebih ke pelatihan teknis, misalkan soal bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan untuk lahan sempit untuk mengatasi itu. Karena apa wilayah perempuan kan lebih banyak juga di lingkungan yang lebih tertata, yang skala luas tadi lebih di area yang besar itu untuk bisa dijual keluar. Sehingga ini dimanfaatkan juga dengan soal teknologi informasi yang mana pada tahun 2020 ini diperkuat juga anak-anak muda untuk belajar tentang Internet of Things. Bagaimana soal pemasaran produk yang ini pun dimulai didorong dari anak muda, dari BUMDes. Sehingga untuk pemasaran untuk produk perempuan ini dirasa lebih mudah. Itu mungkin lah tahapan-tahapan yang dilakukan itu, Mas. Baik, jadi memang benar-benar, bertahap dan, Ya, ada dengan ya prosesnya. perlahan namun memang pasti untuk karena sebenarnya pertanian sendiri mereka sudah menguasai dengan Ya. baik karena itu adalah bagian dari hidup mereka. Kita ke Mbak Abdi. Mbak Abdi, kalau di sini, dari tim TAF sendirikah yang tetap menjadi leader untuk proses monitoring atau memang sudah muncul leader-leader baru yang dari ibu-ibu setempat sendiri? Kalau proses monitoring itu sebenarnya The Asia Foundation sendiri lebih berfungsi sebagai mitra kerjanya kemitraan ya, untuk menjadi mitra kritis bersama dengan kemitraan. Monitoring lebih banyak dilakukan oleh teman-teman kemitraan, tetapi juga kemudian kelahiran dari banyak sekali kader yang sudah sangat qualified di level lapangan itu kemudian menjadikan proses-proses evaluasi dari keberhasilan, tantangan dan sebagainya itu makin lama harus turun ke level desa dan ini sudah terjadi saya pikir begitu. Jadi memang yang paling penting sebenarnya di dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan termasuk juga dalam program peduli ini lewat kelompok masyarakat adat adalah seberapa jauh masyarakat mendapatkan kemanfaatan kan dari input-input yang diberikan. Nah, sehingga proses monitoring paling kuat harus terjadi di level masyarakat itu. Mereka bisa menyatakan bahwa ya ini manfaat, ya ini kurang manfaat. Itu adalah hal yang paling baik yang bisa dilakukan di dalam sebuah program kerja dan itu yang kami kerjakan sebenarnya bersama dengan kemitraan juga bersama dengan Pak Rojak gitu ya, bagaimana meningkatkan memampukan para ibu sendiri untuk menyatakan bahwa ini hal yang baik dan ini hal yang masih harus ditingkatkan dan ini tantangan ke depan. Itu suatu proses untuk pemberdayaan juga Mbak dari mekanisme monitoring dan evaluasi.
Baik, kalau membicarakan mengenai tantangan tentu banyak sekali rintangan terutama di era digital seperti saat ini dan Yes. juga era pandemi Covid seperti saat ini. Nah, saya mau ke Mbak Dewi. Lalu bagaimana Mbak menjawab tantangan di era digital? Karena kan masyarakat adat mungkin saat ini masih minim mengenai literasi digital. Kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 lagi, ini mungkin menjadi beban baru lagi untuk masyarakat adat. Lalu bagaimana menjawab tantangan tersebut, Mbak Dewi? Ya, baik, terima kasih. Kami di dalam pendampingan masyarakat adat itu sebelum pandemi pun sudah didampingi dengan pelatihan untuk penggunaan teknologi, terutama untuk penggunaan handphone agar bisa berkomunikasi untuk monitoring dan evaluasi jika memang tidak bisa ke lapangan. Kang Rojak tadi sudah sampaikan bagaimana masyarakat adat itu dilatih, terutama kelompok wanita tani ini dilatih untuk memproduksi hasil pertanian yang lebih baik, bagaimana menggunakan pupuk yang lebih baik. Nah, di dalam kelompok itu diajarkan berdiskusi menggunakan atau berkomunikasi menggunakan handphone dengan baik, dan juga kita memberitahu mengenai sinyal yang terbaik yang dipakai seperti apa. Nah, hal-hal tersebut yang sebetulnya harus juga didukung oleh pemerintah daerah, karena memang mungkin biaya untuk mengakses teknologi itu agak mahal, dan memang jika program ini masuk ke dalam program pemerintah, jadi semua infrastruktur bisa disiapkan dengan dana dari pemerintah. Nah, saya ingin mengangkat sebetulnya juga bagaimana perempuan dari masyarakat adat ini sudah bisa memanfaatkan informasi melalui teknologi seluler dengan berbagi informasi mengenai program advokasi dari mereka sendiri untuk pemenuhan layanan dasar. Jadi mereka meminta dukungan dari Baris Kolot Kesepuhan, dari Pemdes Cirompang juga, dan ini sudah berkomunikasi dengan seluler gitu. Jadi ini yang sebetulnya terjadi perubahan juga di dalam kelompok wanita tani, di mana juga sebetulnya hal ini menjadi hal yang penting, keberanian dan juga kesiapan dari para wanita itu sendiri untuk masuk ke dalam era digital. Demikian. Baik, jadi memang perlu banyak dukungan dari berbagai pihak, pemerintah khususnya juga agar ini bisa berjalan dengan baik. Kita ke Kang Rojak. Kang Rojak, selama program berjalan, apakah ada cerita-cerita menarik atau memang ada yang diungkapkan oleh masyarakat adat sendiri yang sebagai penerima manfaat setelah program ini mereka rasakan manfaatnya? Alhamdulillah sejauh ini ada banyak respon positif ya. Yang pertama, jadi KWT saat ini sudah mendapat pengakuan dari bukan hanya pemerintah desa tapi pemerintah provinsi, yang mana pada tahun ini alhamdulillah dia tidak masuk perubahan anggaran. Dia menjadi salah satu contoh di Kecamatan Sobang untuk pengembangan pangan lestari. Ini yang sangat konkret dilaksanakan ya dirasakan oleh warga. Yang kedua, kemudian warga pun menyampaikan dengan sangat lugas bahwa ternyata perempuan punya kapasitas yang baik, punya hasil yang baik, dan alhamdulillah untuk pangan ketika pandemi berlangsung, dan saya pun bersama kelompok perempuan, pemuda, tokoh adat, pemerintah desa melakukan survei, alhamdulillah untuk 7 bulan dari sisi pangan masih kuat. Dari sisi pangan terutama soal beras, soal kemudian sayur dan lain-lain, alhamdulillah cukup kuat. Jadi alhamdulillah untuk testimoni dari warga, pengakuan dari warga, karena kan itu salah satu indikator saya pikir ketika sebuah program itu punya nilai manfaat atau tidak. Itu Mbak yang dirasakan oleh warga. Baik. Oke, terakhir nih dari teman-teman semua, apa harapannya dengan adanya program kelompok wanita tani ini, dan apa juga harapan bagi desa adat ini ke depan agar mereka bisa semakin mandiri dan mungkin bisa menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas lagi dan bisa go public. Apa harapannya? Singkat saja teman-teman. Dari Mbak Dewi dulu mungkin. Saya duluan atau silakan Mbak? Silakan Mbak Eni. Ya, silakan Mbak. Baiklah. Ya, sebenarnya satu hal yang menarik adalah bahwa upaya-upaya untuk penguatan desa dan juga untuk memperkuat inklusi bagi masyarakat adat di berbagai desa ini sudah mulai kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Kementerian Desa
melalui satu program kerja mereka bernama Desa Inklusi. Harapan saya dan harapan The Asia Foundation tentu saja bahwa Desa Inklusi ini juga akan hadir di wilayahnya Pak Rojak misalnya gitu ya, di Cirompang, sehingga apa yang sudah dikembangkan itu akan bisa kemudian didukung dengan lebih sustainable ya, lebih jangka panjang oleh pemerintah lewat Kementerian Desa maupun lewat mitra-mitra kerja dari Kementerian Desa. Itu harapan saya. Baik, selanjutnya Mbak Dewi mungkin bisa Ya. menyampaikan harapannya. Baik, dari kemitraan kita berharap bahwa interaksi laki-laki dan perempuan menjadi lebih setara lagi di masyarakat adat. Walaupun secara budaya memang ada beberapa hukum adat yang tidak bisa dilanggar ya. Dan ke depan tentunya kita berharap bahwa transformasi kesetaraan gender itu yang sudah mulai tumbuh kembang di masyarakat Cirompang menjadi satu kemajuan proses demokrasi partisipatif ya, yang adil dan juga bisa dimanfaatkan. Dan tentunya juga kita juga berharap akan ada pemberdayaan penguatan peran perempuan di Cirompang lebih banyak lagi, sehingga kesetaraan gender itu juga menjadi jawaban solusi pemberantasan diskriminatif gender yang ada ataupun bisa diterapkan di lokasi lain. Baik, terakhir Kang Rojak, apa harapannya Kang? Kalau harapan saya tuh ada beberapa hal ya. Yang pertama, berharap terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal ini provinsi, di mana Undang-Undang 6 2014 memandatkan ada 2 status desa, desa dinas dan desa adat. Saya pikir Provinsi Banten segera memproses bagaimana lahirnya Perda Desa Adat, tentunya Perda Desa Adat yang inklusif, yang kemudian pelibatan perempuannya cukup kuat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk warga masyarakat di Kasupan Cirompang sendiri, harapannya ini kita sudah punya kekuatan, ini sudah punya modal dasar untuk terus melangkah bersama-sama, sehingga ke depan terjadi perubahan dari sisi ekologi, lingkungannya terjaga, masyarakatnya sejahtera, dan masyarakat adat memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam, karena masyarakat adat Cirompang sendiri melalui program ini, alhamdulillah telah menghasilkan goals hutan adat sesuai mandat Undang-Undang 41. Itu saja, Mas, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktu dan informasinya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas, teman-teman. Terima kasih juga untuk DAAI. Semoga semua kawan di DAAI juga sehat semuanya ya. Amin. Amin, terima kasih.